Halo teman-teman semua, lanjutan dari video sebelumnya tentang refleksi diri dan juga tentang konsistensi dan juga komitmen. Di sini saya berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Konteksnya kalau di sini adalah dalam pembuatan video-video yang ada di channel ini. Jadi goal satu hari satu video selama 1000 hari tetap, dan tetap diulang sesuai dengan kesalahan yang bocor-bocor kemarin-kemarin itu, sehingga sekarang jadi kayak pelajaran berikutnya. Setelah diskusi dengan beberapa orang, ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Yang paling terasa adalah tentukan needs-nya apa yang mau dibahas. Kalau bisa satu poin itu yang terus diulang-ulang sampai dalam banget. Saya kenal beberapa orang yang punya followers jutaan hanya dengan ngomong satu needs, tapi karena needs-nya sangat dalam, akhirnya dia dianggap sebagai atau mungkin dia beneran ahli dalam hal itu karena dia terus mempelajarinya, terus sharing tentang hal itu. Jadi tidak perlu palu gada atau gado-gado semua ada. Dari ngobrol dengan teman-teman, akhirnya muncul 3 besar yang akan bisa dibahas, tapi kita cuma pilih satu, dan yang pilih satu juga teman-teman di sini. Kalau ada yang komen, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jangan-jangan yang komen cuma satu orang, ya satu itu ya kita pilih juga. Jadi bakal seru juga. Jadi pilihannya ada 3. Yang pertama, ini kalau ngomongin siapa saya, siapa audiens, kira-kira pesan apa yang bisa pas untuk audiens yang saya mengetahui, menguasai, atau dibutuhkan oleh audiens. Pilihan pertama adalah tentang film. Ya, film. Ternyata saya seneng banget nonton film. Kalau mau ditanya, mungkin hampir semua film yang bagus, definisi bagus tuh rating IMDb-nya di atas 7,5, itu saya sudah nonton. Jadi saya senang nonton film, dan makin didalamin lagi ternyata saya senang nonton film yang true story atau based on true story, jadi dari kisah nyata. Terutama konteksnya film-film bisnis, film-film entrepreneur, film-film marketing, film-film tentang perjuangan dari kisah nyata. Karena itu bikin saya kayak, oh ini kisah nyata, jadi seru. Ada orang yang pernah menjalaninya, ada orang yang pernah melakukannya, lesson learn-nya atau pelajaran yang didapatnya itu dalam banget, bagus banget. Dan mungkin banyak orang yang belum nonton film-film ini. Dan yang jadi poin pertama adalah berarti semua video-video kedepannya ngomongin tentang review-review film itu. Jadi review-review film true story yang mungkin jarang orang lihat, atau mungkin nggak terkenal karena bukan box office yang biasa terjadi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya kenali diri saya lagi, saya senang baca buku. Jadi yang kedua adalah review buku-buku, terutama buku-buku bisnis atau tentang kehidupan. Sekarang mulai banyak tentang kehidupan. Banyak buku-buku luar negeri yang mungkin di Gramedia nggak ada, atau mungkin kalau ada pun butuh waktu setahun atau 2-3 tahun kemudian baru diterjemahkan masuk ke Gramedia. Jadi yang pilihan kedua adalah channel ini dirubah menjadi review buku-buku tentang bisnis dan juga kehidupan. Resensi, tentu resensinya lebih dalam lagi, pelajaran dari video-video sebelumnya. Atau pilihan ketiga adalah saya senang banget traveling, mungkin lebih dari 80 negara ya, nggak pernah benar-benar ngitung sih, sudah pernah dilalui, dan tempat-tempatnya makin lama makin aneh-aneh juga sih. Oh di Iceland gitu, di ujung utara Eropa itu ada apa, atau di Afrika Selatan itu ada cerita apa atau ada apa gitu, atau kenapa Oxford bisa bertahan lebih dari 1000 tahun, atau dan seterusnya. Tempat-tempat aneh yang mungkin pernah saya datengin mungkin bisa saya sharing, walaupun saya jarang ambil foto atau video waktu di sana. Ada sih, ada, tetap ada, cuma nggak yang sinematik orang-orang yang biasa ngambil vlog-vlog itu. Jadi 3 pilihan itu secara sederhana, apakah menjadi review film true story atau buku-buku dari luar, atau yang ketiga adalah kisah-kisah traveling. Mohon pertimbangannya, mohon pendapatnya dari teman-teman semua. Thank you.